Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat Kiai NU karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini berkorelasi karena dia masih satu siyak ya, satu konteks. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Makanya guru kami dulu mengatakan sebelum kamu ujian, kamu latihan dulu. Ujian paling berat namanya mati. Maka berlatihlah mati. Oh ternyata ada riwayatnya dari Sayyidina Umar. Mutu qabla an tamutu. Ini mohon maaf nih, ini bukan hadis. Ini hadis mauquf kalau disebut. Ruwiya an Sayyidina Umar ya. Riwayatnya sahih tapi bukan kalam Nabi. Sayyidina Umar memaknai ayat ini dan memaknai lafaz yang ada dalam kalam Nabi, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, itu dapat mengingatkan kepada kematian. Yang dikubur siapa? Manusia toh? Maka aktivitas haul itu bagian dari zikrul maut. Oleh karena itu haflah-haflah seperti ini tidaklah termasuk bid'ah secara fikih ya. Kalaupun bid'ah, kiai kita bisa nyeleneh. Bid'ah apa nama kiai? Bid'ah kasanah. Bid'ah hasanah ya. Imam Subuki mengatakan, "Ma min bid'atin hasanatin illa walaha hujjatun." Tidak ada bid'ah yang disebut baik kecuali ada dalilnya. Tapi dalilnya kamu mungkin nggak tahu, yang tahu ulama. Ya. Nah, sekarang kan banyak nih orang nggak ngerti dalil, jadi ustadz. Dia nggak tahu dia bilang apa, nggak ada hadisnya. Ya. Kalimat-kalimat seperti itu yang suka ingkar-ingkar begini wajar muncul pada orang-orang yang juhala. Jadi kalau ketemu orang begitu, hentikan debat. Kita nggak usah debat sama dia. Mau 1000 hadis kita bawa dia nggak percaya, karena kita bukan ustadznya. Ya, inna fil bayan la sihrun. Hadis sahih ini. Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan puslap merah doang. Bukan apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat Kiai NU karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman. Tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufak, ya ini punya sanadnya semua nih. Benar Kiai ya, aneh nggak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini. Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari dulu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, ya Igolfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Samsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia. Sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya. Yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan. Terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres.
Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin besaran di badannya. Yajri majrad dam. Ya, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan ngalir setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahlihi aman. Nah ini sayang nih, kitabnya lagi diserang nih ya. Diserang oleh Ustadz Fulan, ini saya nggak usah sebut, nanti gunjingin orang. Taib. Nah, ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan. Memang mati itu ada wujudnya. Betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20 ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya, arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih, kayak Syauqi ganteng nggak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang. Atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya itu orang pintar bukan? Keminter atau pintar beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung bukan alamatuz zakat. Ciri-ciri orang pintar enggak. Ciri-ciri orang pintar nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya.